buah di depan ruangan apotik, dan 1 buah di depan ruangan laboratorium. Hal yang perlu diperhatikan adalah saat ini kita tidak sedang dalam situasi simulasi bencana. Jadi, jika terdengar suara bunyi alarm, berarti kita berada dalam situasi bencana yang sebenarnya. Jika terjadi bencana gempa bumi, harap tenang dan jangan panik. Segeralah merunduk, lindungi kepala Anda menggunakan kedua tangan, buku, tas, atau carilah tempat yang aman di bawah meja. Jika gempa bumi mulai reda, berjalanlah dengan segera, namun tidak berlari. Keluar dari ruangan, mengikuti jalur evakuasi, menuju titik kumpul yang berada di area parkir sebelah kiri depan gedung UPTD Puskesmas Nabire Kota. Jika terjadi kebakaran, segeralah keluar dari ruangan, ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di area parkir sebelah kiri depan gedung UPTD Puskesmas Nabire Kota. Sekian safety briefing. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita diberi kesehatan dan keberkahan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembukaan survei reakreditasi UPTD Puskesmas Nabire Kota. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenalkan saya selaku pembawa acara Irhas Amalia STRK akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu safety briefing yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Linkaimuddin AMDK. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. 4. Laporan Kepala Puskesmas tentang kesiapan reakreditasi. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kepada Dr. Aan kami persilahkan. Bapak Surveyor, Bapak Lukas, Ibu Kepala Puskesmas dan Bapak Ibu undangan, dan juga teman-teman, mari kita akan berdoa sebelum kita melakukan serangkaian kegiatan sepanjang hari ini. Hari ini saya akan berdoa menurut agama Kristen. Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Demikian pembacaan doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kepada Dr. Aan yang memimpin doa, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Puskesmas tentang reakreditasi kepada Ibu Meswasinagar STR selaku Kepala Puskesmas Nabire Kota. Kami persilahkan. Laporan Kepala Puskesmas tentang kesiapan akreditasi. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, mungkin ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Tim Surveyor LPA Lakesi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atau Bapak Kepala Yankes yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Nabire. Yang saya hormati Bapak Dandramil. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota. Yang saya hormati Bapak Lurah Oyehe dan Morgo.
serta lintas sektoral lainnya yang telah hadir bersama kami di tempat ini. Dan yang saya banggakan serta cintai rekan-rekan staf UPTD Puskesmas Nabire Kota. Patut kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita semua dapat hadir dalam acara ini, yaitu survei akreditasi UPTD Puskesmas Nabire Kota oleh tim surveyor dari LPA Lakesi. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang kesiapan kami dalam menyambut reakreditasi. Dalam hal ini saya wakilkan untuk dibacakan oleh Ibu Dr. Reti selaku tim ketua mutu. Terima kasih waktu saya berikan. Izin menyambung dari Ibu Kepala Puskesmas atas laporan persiapan reakreditasi UPTD Puskesmas Nabire Kota. UPTD Puskesmas Nabire Kota ini sudah pernah mengalami akreditasi atau menjalani proses akreditasi yang terjadi pada tahun 2017, dan penilaian yang keluar dari proses survei itu adalah nilai dasar. Dan kembali pada tahun 2023 ini kami menjalani proses menuju survei reakreditasi. Kami berharap ada peningkatan, di mana nilai dasar yang kami dapatkan tahun 2016 yang lalu bisa kami perbaiki, kami tingkatkan, dan kami bisa mendapatkan nilai yang meningkat. Harapan kami paripurna, tetapi kami kembalikan kepada Bapak Ibu Surveyor mengenai kelengkapan dokumen kami, mengenai proses yang ada di dalam puskesmas kami, baik itu proses di dalam gedung maupun di luar gedung, yakni program-program, kemudian kerjasama dengan lintas sektor. Adapun upaya-upaya yang kami lakukan dalam menghadapi reakreditasi ini melelahkan, ya, kami akui itu melelahkan, tapi kami tetap semangat karena kami ingin meningkatkan mutu pelayanan puskesmas kami. Kami ingin meningkatkan kinerja kami, dan kami ingin semua pasien yang datang atau orang yang ingin mendapatkan pelayanan di UPTD Puskesmas Nabire Kota ini puas dengan pelayanan kami. Sekian laporan dari saya. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Demikian laporan dari Kepala UPTD Puskesmas Nabire Kota dan dari Dr. Reti. Terima kasih saya ucapkan. Dari Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, yaitu Bapak Lukas Hawan SKM, sekaligus membuka acara survei reakreditasi UPTD Puskesmas Nabire Kota. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kedua orang surveyor, yang terhormat Kepala Distrik Kabupaten Nabire atau yang mewakili, terhormat
Ibu Kepala Puskesmas, Dr. An, Dr. Retli, terhormat juga Pak Nur sebagai Ketua DPRD Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, undangan dari wilayah OYH dengan Morgo yang saya hormati, teman-teman staf Puskesmas Bupati Nabire Kota yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini Bapak Ibu tim surveyor yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya ke Puskesmas Kabupaten Nabire untuk menilai atau memotret, menilai sejauh mana persiapan Bupati Puskesmas Nabire Kota. Kita mensyukuri kehadiran Bapak Ibu seperti apa yang dalam laporan Dr. Retli tadi, Dr. Retli, bahwa Puskesmas ini sudah pernah akreditasi tahun 2017 dan hari ini mungkin reakreditasi yang akan dinilai dokumentasi UKP, UKM, adminnya. Kami mewakili Kepala Dinas, maaf hari ini Kepala Dinas tidak hadir karena sakit, sehingga tadi dia telepon bilang Bapak Kepala Bidang Yankes mewakili. Ya, atas nama Kepala Dinas Kesehatan, saya bilang banyak terima kasih kepada kedua Bapak surveyor yang dari Lakesci yang akan menilai dokumentasi di Puskesmas Nabire Kota. Saya merasa bahwa pasti Puskesmas dan staf Kepala Puskesmas semua sudah siap. Tinggal bagaimana kedua Bapak yang akan menilai sejauh mana persiapan dari Puskesmas Nabire Kota, dan kita semua akan menanti hasil dari penilaian itu 1 minggu atau 1 bulan, itu saya tidak tahu. Tapi saya berharap untuk bisa memberikan suatu penilaian yang positif, yang bisa memuaskan staf Puskesmas Nabire Kota. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kedua Bapak surveyor dan teman-teman semua yang telah siap, atau staf Puskesmas yang telah siap. Tuhan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk itu. Selamat pagi Pak Dr. Pras. Ya, Bapak Dr. Pras, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Nabire. Silakan Bapak duduk. Mungkin seperti itu aja. Saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire pada hari ini tanggal 10 Desember, tanggal 11 Desember tahun 2023 secara resmi saya buka survei akreditasi UPTD Puskesmas Nabire Kota. Demikian sambutan dan pembukaan Bapak Lukas Hawar SKM. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit RSUD Nabire, Bapak Dokter Sayori, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang saya hormati pula
kedua saudara saya yang ganteng, tim surveyor. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Pak. Siapa? Pak Andika. Pak Andika pagi ini terlalu ganteng ya. Dan yang saya banggakan teman-teman Puskesmas Nabire Kota, Puskesmas luar biasa. Senang sekali saya bisa hadir. Mohon maaf terlambat karena saya pimpin apel. Kemudian saya teman-teman di Kota Lama bahwa di Nabire Kota bahwa saya harus hadir. Ini bentuk dukungan bahwa Rumah Sakit Nabire tetap mendukung teman-teman di pertama, yaitu puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire. Yang kedua, bersyukur sekali karena bisa ketemu lagi dengan saudara saya. Ternyata Indonesia ini kecil dan kita bisa ketemu lagi di Nabire. Mudah-mudahan 1-2 hari ini semua bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu sekalian, Pak Lukas dan teman-teman sekalian, Nabire Kota reakreditasi. Jadi mereka ini sudah pernah terpapar dengan akreditasi dan mudah-mudahan semua bisa dilancarkan. Akreditasi itu mudah dan menyenangkan, ya toh. Dan kita hari ini teman-teman surveyor hanya mau memotret apa yang sudah kalian siapkan ya. Untuk Kesi terima kasih ya. Apapun nanti terjadi, surveyor hanya memotret apa yang sudah kalian jatuh bangun, tidak tidur, dan saya ini muka-muka semua kayak mengantuk. Tetapi di hati kecil masih deg-degan ya. Saya sudah tahu itu. Dan tentunya waktu yang ada digunakan sebaik mungkin ya. Walaupun ada apa-apa yang kurang, yang ini belum jelas atau kurang informasi disampaikan. Tidak usah malu-malu. Ini saudara saya dua ini sudah punya pengalaman. Mereka tidak bisa menilai kalau mereka tidak dikasih tahu, kan begitu. Hanya bisa memotret dan semua hasil yang dipotret akan disampaikan ke pusat, ke kementerian, biarlah nanti kementerian yang. Satu kata terakhir bahwa tetap semangat. Akreditasi bukan beban, akreditasi itu menyenangkan ya. Dan tentunya harapan kita semua, mendapatkan hasil yang memuaskan, yang maksimal, yaitu sebelum saya akhiri, Pulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari Dr. Sayori selaku Direktur RSUD Nabire. Terima kasih dokter atas dukungannya dan selamat datang di Puskesmas Nabire Kota, Dok. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat pernyataan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mesra Sinaga STRK NIP 1661211 1988032017, Jabatan Kepala Puskesmas Nabire Kota, alamat Jalan Siliwangi nomor 64 Kota Lama. Dengan ini menyetujui untuk dilakukan survei akreditasi di Puskesmas Nabire Kota, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember tahun 2023 dan menyatakan bersedia: 1. Tidak meninggalkan puskesmas atau fasilitas kesehatan selama survei akreditasi berlangsung. 2. Memberikan akses rekam medis untuk keperluan survei akreditasi puskesmas, fasilitas kesehatan
kesehatan tingkat pertama. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk keperluan akreditasi Puskesmas Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Nabire 11 Desember tahun 2023. Kepala Puskesmas Nabire Kota Mesra Sinaga STR Camp NIP 1966 12 11 1988 03 2017. Terima kasih. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah surveyor Lasisi telah mendapatkan izin untuk melakukan survei reakreditasi di Puskesmas Nabire Kota, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 11, 12, dan 13 Desember tahun 2023. Kami menyetujui bahwa seluruh bagian dari kegiatan survei reakreditasi mencakup antara lain menelaah dokumen, mengkaji rekam medis, melakukan wawancara, observasi, diskusi, dan simulasi. Maka 1. Akan kami jaga kerahasiaannya. 2. Dan dalam keadaan apapun tidak akan mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan teridentifikasi atau terkaitnya puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dengan hal ataupun dokumen yang didiskusikan atau dilihat. Nabire 11 Desember 2023. Surveyor TKSD UKM Andika Ferdinand Manuruk SKM, Surveyor TKPP Dr. Febrian Remexio Su. Pada hari ini saya selaku Kepala Puskesmas Nabire Kota dengan ini menyerahkan kendali waktu kepada tim surveyor untuk melakukan survei reakreditasi di Puskesmas Nabire Kota. Baik, terima kasih. Kami tim surveyor yang bertugas untuk melakukan survei reakreditasi di Nabire Kota menerima kendali waktu selama 3 hari ke depan. Terima kasih. Demikian pembacaan surat pernyataan dan persetujuan yang telah dibacakan dan telah disepakati. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki di penghujung acara yaitu menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin diharap berdiri. Oh ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulaku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan laut pun yang membisu
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah mendukung kami dalam reakreditasi. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan di dalam hati Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada tim reakreditasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama tentu kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Boleh tiba di hari yang pasti ini hari yang bersejarah. Pasti hari ini ya. Akhirnya Bapak Ibu bisa mau reakreditasi yang akan langsung selama 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Baik, untuk menghemat waktu kami akan menyampaikan terkait opening untuk pelaksanaan survei reakreditasi Puskesmas Nabire Kota Kabupaten Nabire pertanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2023. Dasar pelaksanaan kita adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, akreditasi klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Jadi keseluruhannya akan diakreditasi. Dimulai dengan puskesmas dan klinik di tahun ini, informasi tahun depan tempat praktik mandiri dokter sudah mulai start kembali bersama-sama dengan UTD dan Labkes. Tapi ada satu keunikan yang merupakan kebanggaan kita di puskesmas yang hanya dimiliki oleh puskesmas dari sekian FKTP, yaitu hanya puskesmas yang punya UKM, upaya kesehatan masyarakat. Secara asas pelayanan kita punya asas pertanggungjawaban wilayah. Itulah hebatnya puskesmas yang menjadi ciri khas dan keunikan dari teman-teman di puskesmas. Nah, ini surat tugas kami sesuai dengan surat tugas nomor 381, surat tugas Laskesi 12 Romawi 2023, tanggal 9 Desember 2023. Maka kami berdua mendapatkan penugasan untuk melakukan survei reakreditasi di Puskesmas Nabire Kota. Ini tampang-tampang kami. Ya. Ada Pak Andika Brand Menurut SKM, beliau dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi yang sudah dekat langit, beliau sudah yang sudah dekat langit. Nah, kemudian saya sendiri Dr. Febran Rafiksiosu, saya dari Kabupaten Merauke. Tadi Pak Direktur sudah singgung, Pati kecil, sedang Pak Direktur nih satu alumni jadi sama-sama. Sedikit pengertian bahwa akreditasi merupakan pengakuan, karena nanti kan Bapak Ibu akan dapat sertifikat ya, terhadap mutu pelayanan setelah dilakukan penilaian apabila telah memenuhi standar. Standarnya adalah pedoman yang sudah berisi tingkat pencapaian, sudah ada dalam Kep Dirjen yang sudah ditetapkan, dan ini berlaku secara menyeluruh, tidak dibeda-bedakan orang di bagian barat, orang di bagian tengah, maupun kita di bagian timur. Standarnya sama, penilaiannya juga sama, memotretnya juga sama. Jadi terkait pelayanan kesehatan tidak membeda-bedakan. Dari ujung barat sampai dengan ujung timur tempat terbitnya matahari. Kita tahu tempat terbitnya matahari di timur. Tujuan akreditasi pertama meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien. Yang kedua meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, termasuk juga dengan puskesmas sebagai institusi. Yang ketiga meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan. Dan yang terakhir untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Inilah tujuan akreditasi kita. Jadwal akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Yang akan dimulai pada pukul 8.00 dan akan berakhir pada pukul 16.00. Izin, kami kemarin sudah melakukan technical meeting bersama tim dari Puskesmas, menyepakati beberapa hal terkait pelaksanaan survei. Karena yang tadi Puskesmas mempunyai keunikan, ya, ada UKM-nya, sehingga keterlibatan lintas sektor pun akan dilihat.
Nah, itulah kelebihan dari puskesmas, sehingga kita sudah menyepakati jadwal terkait kunjungan ke lapangan dan wawancara lintas sektor. Di dalam acara opening, kami diwajibkan untuk membacakan kode etik surveyor sesuai dengan Kepdirjen nomor 3991 tahun 2022. Ada hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang tidak boleh. Yang pertama, survei harus bersikap ramah, santun, dan terbuka. Jadi kalau nanti lihat kalian berdua mukanya kurang enak, protes ya. Segera protes, karena kalian berdua ini harus bersikap ramah, santun, dan terbuka. Apapun permasalahan kami harus senyum ya selama survei. Ya. Tadi Pak Direktur sudah mewakili bahwa akreditasi harus jadi suatu proses yang menyenangkan ya. Supaya bisa jadi momen memori yang bisa diingat sepanjang masa. Bahwa tanggal ini pernah dilakukan reakreditasi pertama kalinya setelah disurvei tahun 2017. Dua, bersikap jujur dan tidak memihak. Kami akan melihat secara objektif apa yang akan kami lihat, baik secara dokumen maupun juga pelaksanaan. Sadar dan akan kedudukan kami sebagai surveyor, dapat memberikan solusi dan penyelesaian. Kami sudah sampaikan kemarin pada technical meeting, mari kita jadikan 3 hari ini untuk kita berdiskusi juga. Ini bukan kayak ujian skripsi ya untuk teman-teman di puskesmas. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, jangan kita ulang-ulang kayak kami dosen, Bapak Ibu nih mahasiswa, bolak-balik. Sehingga mari kita diskusi, sehingga kalau ada yang harus direvisi, dilengkapi, cukup 1 kali saja langsung tuntas. Sekali lagi, ini bukan ujian skripsi ya Bapak Ibu. Jadi mari kita jadikan ini suatu momen yang kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain, santai, jangan tegang. Walaupun mungkin akan kurang tidur Bapak Ibu, tapi kita mari lakukan dengan santai dan serius. Memegang teguh rahasia sesuai dengan surat pernyataan kami, menjaga kondisi kesehatan, kemudian kami akan patuh terhadap ketentuan lokal yang ada di puskesmas, jaga penampilan, mengikuti perkembangan iptek karena memang semuanya sudah bersifat elektronik. Bekerja sesuai dengan pedoman, tidak menggunakan tim ini ataupun LPA untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan yang tidak boleh tentu lawannya tadi. Kalau tidak bersahabat, Bapak Ibu bisa protes. Bahkan ada disediakan portal, ya, portal WA untuk melaporkan hal-hal yang tidak sesuai selama pelaksanaan survei. Sudah disiapkan itu. Jadi kalau ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa melaporkan kami. Selamat kerja. Kemudian menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan. Ini penting buat kami sampaikan bahwa tugas kami adalah memotret, ya, memotret. Kami melaporkan dan dalam 14 hari akan dilakukan 2 kali verifikasi. Verifikasi pertama oleh admin LPA dan yang kedua adalah oleh Kementerian Kesehatan. Beliau inilah yang nanti menentukan kelulusan dari Bapak Ibu sekalian. Dari hasil kami punya laporan, maka akan diverifikasi. Dari pihak Kemenkes akan menentukan dalam kalau ikut Juknis 14 hari setelah kami finalkan hasilnya, hasil survei, sertifikatnya akan keluar secara elektronik yang Bapak Ibu bisa akses lewat DFO Puskesmas. Kemudian kami tidak boleh menyalahkan tanpa dasar dan tidak memiliki solusi. Sekali lagi mari kita berdiskusi. Merokok dan minuman keras kami kebetulan tidak ya, tadi kayak aman. Kemudian kami tidak pakai baju yang tidak resmi, merokok diri jadi pembimbing, tidak boleh juga menerima oleh-oleh atau barang, dan tidak boleh mempersingkat waktu survei. Jadi kita tetap 3 hari pelaksanaan. Kemudian kami tidak boleh meninggalkan puskesmas di saat survei, memberikan komentar negatif, mereka melaporkan yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan melihat hasilnya. Jadi saat sertifikat keluar nanti langsung sudah keluar dengan rekomendasinya. Nah, Bapak Ibu diberikan waktu selama 14 hari untuk menimbang-nimbang apakah mau naik banding atau tidak terhadap hasil yang keluar. Jadi puskesmas diberikan kesempatan naik banding. Kalau menurut Bapak Ibu, saya ini harusnya lulusnya nih misalnya paripurna, tapi surveyor kok memberikan
tidak sesuai dengan kami punya ekspektasi. Bapak Ibu punya waktu 14 hari untuk menyatakan banding, ya. Terus dalam waktu 3-6 bulan Bapak Ibu bisa remedial, ya. Jadi sekarang ada namanya survei akreditasi remedial yang dilakukan antara 3 bulan sampai 6 bulan setelah keluarnya sertifikat, ya. Itu namanya remedial. Tapi kalau banding maksimal 14 hari dari setelah keluar sertifikat Bapak Ibu bisa melakukan banding, ya. Itu perlu kami sampaikan karena mungkin banyak yang tidak menginformasikan terkait hal-hal seperti ini. Dan yang terakhir, tergabung lebih dari 1 lembaga. Yang terakhir, lewat. Dibutuhkan cakepnya, karena tadi Pak Direktur sudah ada pantun sedikit, kan kita juga pakai pantun juga sedikit. Berjalan kaki pakailah sepatu. Enak berjalan dengan pasangan. Akreditasi mudah dan bermutu. Bersama Laskesi pasti menyenangkan. Jadi sekali lagi kami harapkan 3 hari ini mari kita jadikan ini momen yang menyenangkan. Jadi memori yang indah untuk diingat, tapi mungkin tidak indah untuk diulang. Memori yang indah untuk diingat, tapi pasti kalau mau diulang semuanya malas, ya. Intinya bahwa mari kita jadikan 3 hari ini jadi sesuatu yang menyenangkan, yang berkesan di hati kita semua, baik untuk kami, tim Dinkes, tim Puskesmas, begitu juga lintas sektor. Karena sekali lagi Puskesmas memiliki keunikan, ada UKM, keterlibatan lintas sektor. Jadi lintas sektor bukan bagian dari kita juga, ya. Keberhasilan akreditasi Puskesmas juga bergantung dari Bapak Ibu di lintas sektor. Demikian penyampaian opening kami dengan singkat. Kami harapkan 3 hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga hari hari Rabu, ya. Salah ingat hari Rabu jam 4 sore. Demikian penyampaian kami. Selanjutnya untuk menghemat waktu, kami persilakan untuk Puskesmas mempresentasikan profil Puskesmas. Kami harapkan Bapak Ibu bisa melihat dulu sebagai acara terakhir dari pembukaan kami. Kami persilakan kepada tim Puskesmas. Kami akan mempresentasikan tentang kegiatan di Puskesmas. Selamat datang di UPTD Puskesmas Nagari Kota, tim surveyor akreditasi LPA Laskesi. Ini adalah gambaran wajah dari luar gedung Puskesmas kami, Puskesmas Nagari Kota. Profil Puskesmas Nagari Kota yaitu surat izin operasional Puskesmas yaitu nomor 503/001 surat izin operasional Puskesmas Nagari Kota DPMPTSBP garis datar NBR garis miring 2 Romawi garis miring 2022. Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Nagari Kota adalah 150.012 hektar. Terdiri atas 2 kelurahan yaitu Kelurahan Morgo dan Kelurahan Oyeye. UPTD Puskesmas Nagari Kota terletak di Kelurahan Morgo. Jumlah jiwa 9.706. Visi misi UPTD Puskesmas Nagari Kota yaitu visi tercapainya masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Nagari Kota. Misi 1, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan prima. 2, meningkatkan peran serta masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Nagari Kota dalam bidang kesehatan. Motto Puskesmas Nagari Kota adalah Puskesmas Nagari Kota, sahabat sehat Anda. Tata nilai yaitu cantik. Bisa diuraikan satu persatu.
cepat, aman, nyaman, tertib, inovatif, dan kreatif. Budaya kerja Puskesmas Nagrek Kota yaitu pro prima, yaitu profesional, peka, ramah, inisiatif, dan malu. Jenis-jenis pelayanan yaitu UKM esensial, Promkes, Kesling, KIA, Gizi, dan P2P. Untuk pengembangan yaitu UKK dan Bahtera. UKP yaitu Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIAKB, Poli MTBS, Poli Gizi, Laboratorium, Farmasi, dan pemeriksaan IPA. Ketenagaan di Puskesmas Nagrek Kota yaitu ada tenaga 1, tenaga dokter umum 2, 1 pegawai negeri ASN, dan 1 non ASN. 2 dokter gigi 1 orang, 1 non ASN. 3 perawat ada 15 orang, yaitu 10 ASN dan 5 non ASN. 4 bidan ada 13 orang, yaitu 9 ASN dan 4 non ASN. 5 apoteker ada 2, yaitu dua-duanya ASN. 6 analisis ada 3, 1 ASN dan 2 non ASN. 7 sanitarian 1, yaitu ASN. 8 nutrions 2, yaitu 1 ASN dan 1 non ASN. 9 rekamedis 1 non ASN. 10 Kesmas 2, dua-duanya ASN. 11 akuntansi 1 non ASN. 12 CS ada 1 non ASN. Perencanaan tingkat puskesmas atau PTP. Laporan kegiatan sebelumnya yaitu analisis input, lokakarya mini, penetapan prioritas masalah, penetapan penyebab masalah, dan pemecahan masalah. Yaitu inputnya proses 5W+1H, yaitu output RUK, RPK. Ada rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. P1 itu perencanaan. Proses perencanaan dengan melibatkan instrumen atau media lintas sektoral atau lokakarya mini lintas sektor, pakai kuesioner, survei kepuasan, tokoh masyarakat, kuesioner survei kepuasan pasien, pelanggan atau masyarakat itu SMD, MMD, kotak saran, telepon, SMS, dan WA. Kedua, atau penggerakan dan pelaksanaan. Penggalangan kerjasama tim dalam kegiatan mini lokakarya bulanan. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk menghasilkan kesepakatan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Ketiga, yaitu dalam kurung pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Dalam pelaksanaan P3 ini, Puskesmas melakukan supervisi terhadap kegiatan UKM, UKP yang dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas Nagrek Kota. Indikator mutu prioritas Puskesmas adalah setelah dilakukan perhitungan, maka ditetapkan sebagai indikator mutu prioritas Puskesmas yaitu imunisasi dasar lengkap. Karena imunisasi kita, cakupan imunisasi dasar kita ini masih kurang. Di tahun 2022 itu 36% dan di tahun 2023 34%. Program inovasi UPTD Puskesmas Nagrek Kota yaitu UKP adalah Purba.
Artinya puskesmas ramah ibu dan anak. Di sini kami ada bikin pojok ASI dan taman bermain untuk anak-anak. Dan upaya peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien yaitu program kegiatan peningkatan mutu administrasi manajemen, program kegiatan peningkatan mutu UKM, program kegiatan peningkatan mutu UKP, program kegiatan peningkatan sasaran keselamatan pasien, program kegiatan peningkatan manajemen risiko, dan program kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi. Hasil-hasil peningkatan mutu dan keselamatan pasien yaitu tersedianya kursi roda disabilitas dan lansia, tersedianya kursi roda, terpasang handrail di dalam kamar mandi, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul, terdapat 3 buah APAR, dan pelatihan kedaruratan bencana dan kebakaran. Demikian penyampaian kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Puskesmas yang sudah menyampaikan terkait profil Puskesmas, gambaran Puskesmas yang akan digunakan selama kita 3 hari survei ini, baik oleh kami surveyor, nanti Bapak Ibu lintas sektor, ketika wawancara nanti bisa juga menggunakan banyak yang sudah disampaikan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa dari tim Puskesmas, atas dukungan dari Bapak Ibu lintas sektor, para undangan yang boleh hadir di pagi hari ini dalam rangkaian pembukaan survei reakreditasi Puskesmas Nabire Kota tanggal 11 Desember 2023. Sekiranya ini menjadi dukungan kita untuk kelancaran selama 3 hari ke depan, sehingga apa yang diimpikan, diharapkan oleh Puskesmas Nabire Kota bisa tercapai. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi sekalian. Demikian acara pembukaan survei reakreditasi Puskesmas Nabire Kota. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, selamat pagi. Kami dari tim surveyor PA Laskesi yang mendapatkan penugasan untuk melakukan survei reakreditasi di Puskesmas Nabire Kota, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung selama 3 hari dari hari ini, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023. Ini merupakan survei reakreditasi karena sebelumnya Provinsi Nabire sudah pernah dilakukan akreditasi pada tahun 2017. Tujuan dari pelaksanaan survei ini adalah kita mau melihat bagaimana di Puskesmas itu menjalankan sesuai dengan standar yang ada, yaitu dalam hal peningkatan mutu di dalam pelayanan maupun di dalam pelaksanaan program itu sendiri. Termasuk juga yang kedua untuk mau meningkatkan keselamatan bagi sumber daya manusia, kesehatan maupun juga untuk Puskesmas, dan yang ketiga meningkatkan tata kelola dan juga mendukung daripada pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan. Survei ini sendiri akan masuk selama 3 hari, di mana kami akan melihat seluruh pelayanan yang ada di Puskesmas, baik itu mulai dari layanan dalam gedung maupun juga luar gedung. Karena di Puskesmas ada namanya UKP, upaya kesehatan persorangan, dan juga upaya kesehatan masyarakat, sehingga akan ada juga keterlibatan dari lintas sektor selama 3 hari ini saat kami mau melakukan penilaian terhadap Puskesmas Nabire Kota, sehingga diharapkan sampai hari 3 kami bisa melihat gambaran Puskesmas Nabire Kota secara utuh yang menjadi laporan kami untuk pelaksanaan survei reakreditasi Puskesmas Nabire Kota tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih dari kami. Pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesra Sinaga, STRG, yaitu selaku Kepala Puskesmas Nabire Kota di Puskesmas Nabire ini. Harapan kami dengan kedatangan tim surveyor ini, kami berharap akan mendapatkan hasil yang terbaik setelah dilakukan penilaian dari tim survei untuk kami.
yang tadi beberapa tahun lalu kami mendapatkan nilai akreditasi dasar, dan kami berharap di tahun ini karena kami sudah reakreditasi, kami bisa mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu paripurna. Mungkin demikian, terima kasih. Ada nggak sih bukti pengendalian dokumen? Oh iya, sama kasusnya bukan cuma dari sekarang itu ke DNF ini sudah dikasih akses ke kampus Surabaya, kalau sudah di Surabaya kita kalau sudah punya kendalikan betul-betul. 4 tahun, 5 tahun ke depan itu berjalan waktu macam merasa semua jadi tolong minta maaf ya, informasi penuh ini tadi beberapa di standar 131. Nanti dibuat formnya sebelum peningkatan kompetensi PKM. Programnya apa? Contoh dari Komkes terkait nanti form harus disepakati sama-sama modelnya seperti apa, terutama yang R. Kalau yang D itu kan tidak ada yang baru. Kalau D, tapi kalau yang R itu memang harus diperhatikan semua seragam, mulai dari SK, SOP, KHK, pedoman, bantuan, RUK, RPK itu harus. Ini kalau sudah rugi, jadi terus dimasukkan sesuai dengan dalam teknis. Kan bukan sudah memasukkan ada SK data, SK konsep, yang diminta itu adalah SOP yang Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Dr. Apoteker Nur Alam Abdullah, Magister Farmasi Klinik, selaku Koordinator TPCB, Tim Pembinaan Klaster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, dalam rangka mempersiapkan puskesmas di Kabupaten Nabire untuk dinilai dalam program reakreditasi puskesmas yang merupakan program dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenkes 34 tahun 2022. Adapun tujuan dari kegiatan survei reakreditasi puskesmas Nabire Kota ini adalah masa sertifikat akreditasi puskesmas Nabire Kota telah berakhir, sehingga perlu dilakukan penilaian ulang dalam rangka penilaian untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Sehingga pada hari ini, 3 hari ke depan, tanggal 11 Desember sampai dengan 11, 12, 13, 14 Desember itu akan dilangsungkan proses penilaian mutu puskesmas Nabire Kota. Kami selaku tim TPCB dari Dinas Kesehatan melakukan pendampingan kurang lebih selama 1 tahun kepada teman-teman di Puskesmas Nabire Kota untuk mempersiapkan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk administrasi, dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang memang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Republik Indonesia. Sehingga kedepannya kami harapkan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Nabire Kota ini kepada masyarakat itu meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat tanpa pilih kasih atau tanpa memilih-milih pasien. Sehingga kami harapkan tahun ini Kabupaten Nabire meloloskan 10 puskesmas di Kabupaten Nabire yang telah dilakukan survei akreditasi. Salah satunya adalah Puskesmas Nabire Kota. Harapan kita ke depan adalah mudah-mudahan dengan survei ini memberikan nilai yang maksimal, terutama harapannya adalah paripurna. Dengan paripurnanya Puskesmas Nabire Kota, mudah-mudahan layanan yang diterima oleh masyarakat itu berkualitas, bermutu, sesuai dengan harapan masyarakat Nabire pada khususnya. Demikian, terima kasih. Tempatnya bagian pendaftaran, ada bagian pendaftaran pasien untuk BPJS dan ada pendaftaran bagian umum, yaitu swasta. Setelah dari sini pasien mendaftar,
medisnya itu nanti diantarkan sama petugas ke kemana tujuan pasien itu akan berobat. Mungkin ada dalam untuk berobat ada polik umum, yaitu ada 2 polik umum, yaitu polik umum 1 itu dengan yang menangani pasien di sini adalah Dokter Aan sama asistennya Suster Sabida. Ya. Terus polik umum 2 yang melayani pasien di sana adalah Dokter Edwin, asistennya perawat Jessica. Nah, ada juga pelayanan untuk P2P. P2P yaitu adalah untuk pelayanan di P2P, ruangannya di sini, yaitu ini mengenai program-program, ya, program-program penyakit menular, yaitu tentang TB, pelayanan TB, HIV, di sini pelayanannya itu. Terus setelah itu ada juga pelayanan ruang MTBS. Ruang MTBS ini ada ruang gizi, ruang penyakit tidak menular. Di sini ruangannya yang melayani di sini ada bagian gizi yaitu Mas Irjayanto, bagian gizi dengan Eni Suwoko. Yang bagian MTBS-nya adalah Ibu Irhas, dan yang bagian PTM lansianya itu Ibu Iriani, Ibu Riana. Terus itu ada bagian KIA juga, ruang KIA, yaitu ini melayani ibu dan anak. Nah, melayani ibu dan anak di sini melakukan pemeriksaan hamil, penyuntikan KB, terus dengan melayani IFA juga untuk pemeriksaan bagian dalam kalau bermasalah di rahim ibu. Dan ada juga pelayanan imunisasi. Biasanya bayi yang baru lahir itu kami imunisasi di sini karena pelayanannya BCG itu adalah dari 0 sampai 1 bulan. Jadi kami telepon ibu-ibu ke sini bawa bayinya untuk diimunisasi BCG, karena BCG itu dibuka untuk sekitar 20 orang, dan kami kumpulkan dulu ibu-ibu yang baru melahirkan, kami telepon supaya vaksinnya itu tidak mubasir, karena vaksinnya begitu dibuka itu harus langsung habis dan tidak boleh disimpan. Ada ruangan toilet juga, ada gudang ya, dan ada juga nanti pasien kami dari polik ke bagian ruang gigi. Oh ya, mungkin ini nih, Bahtera dulu. Ada juga taman Bahtera kami. Di sini kami tanam untuk apotek hidup. Ini semua tanaman ini ada gunanya. Dan ada dijelaskan apa saja manfaat tanaman ini. Ada telah dijelaskan di situ di setiap jenis tanaman ini. Dan ruang ini pelayanan di sini ada yang melayani dokter gigi, dokter Cindy, dan asistennya Sukma. Ada Sukma di dalam. Ruang kes ini, di sini ada dengan Promkes, bersamaan dengan Promkes mereka melakukan promosi kesehatan ke luar dan di dalam, lalu memberikan penyuluhan terkait kesehatan untuk masyarakat, juga counseling untuk kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini yaitu melihat kesehatan lingkungan sekitar di dalam puskesmas, juga lingkungan di sekitar warga di luar puskesmas itu. Jadi mereka ada kunjungan rumah selalu. Ini ada bagian Ibu Lucy Promkes, dan ada satu Ibu Linda Agapa, juga Ibu Mega Parewang. Mereka mungkin lagi ada di ini dalam surveyor, sehingga mereka tidak ada ruang tata usaha. Nah, di sini melayani surat-surat kesehatan, dan juga administrasi semua puskesmas Nagrek Kota. Nah, itu tentang administrasi ketenagaan. Mereka lah yang tahu tenaga-tenaga apa saja yang ada di puskesmas Nagrek Kota ini.
Itu ruang kepala puskesmas. Saat ini lagi ada kedatangan tim surveyor untuk menilai kami, dan sekarang dalam pelaksanaan penilaian boleh dipoto di sini. Di sini bagian UKP lagi tim surveyor dari Merauke penilaian terhadap tim UKP. Dokter kita tidak lagi tidak berada di luar. Ruang laboratorium. Laboratorium di dalam semuanya. Mau masuk ke dalam atau tidak? Ini ada petugas laboratorium, ada Ibu Yudit, adik Yudit selaku penanggung jawab laboratorium, ada adik Rati, ada adik Brigita. Ini tenaga-tenaga handal di dalam puskesmas menentukan setelah pemeriksaan darah. Melihat hasil dengan dasar inilah dokter bisa melakukan tindakan pengobatan selanjutnya. Terima kasih adik saya, selamat bekerja. Sakitnya